Selamat sore, di sana ini aktivitas sore yang akan kita bagikan buat kalian. Semoga yang mungkin bisa berguna buat nusa dan bangsa. Ini daripada terbuang ya, apa itu cara-cara seperti ini kan eman ya kita sharing di sini. Jadi perimbunan daun lebar di sana sebelumnya saya jelaskan. Untuk daun lebar itu agak susah ya di sana ya untuk merimbunkannya. Jadi di sini ada beberapa cara merimbunkan, bisa daun lebar Singapura ya, atau daun mikro itu ada beberapa cara. Ini salah satu cara yang dia buat di sana terutama buat mama, dengan cara pendekatan cabang bisa melalui rapia ataupun kawat ya di sana ya. Tentu ya saat setek seperti ini sebelumnya bagian bawah-bawah itu yang tumbuh harus dibuang. Buat kalian pecinta rimbun-rimbun yang agak cantik, sisakan bagian cabang paling atas ya. Paling atas itu bisa 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang ya di sana ya. Usahakan yang agak bawah-bawah itu harus dimusnahkan. Ya nih seperti ini, kita dekatkan cabang-cabangnya bisa melalui kawat ataupun rapia ya, kalian tali seperti ini. Ya, yang terpenting cabang satu dan cabang yang lainnya itu berdekatan dulu. Ini cabang utama, cabang dasarnya di sana ya. Nih, bisa kalian menggunakan kawat juga seperti ini, ya, seperti ketapel kan ini dekatnya cabangnya. Jadi dengan cabang-cabang yang didekatkan seperti ini, otomatis tunas-tunas baru yang akan tumbuh nanti juga berdekatan di sana ya. Jangan sampai seperti ini kalian biarkan secara alami, yang kemudian kalian potong pucuk pruning susah untuk terbentuk ke sana ya. Jadi dekatkan dulu cabang-cabangnya, yang kemudian lakukan pemangkasan pucuk secara rata seperti ini ya. Usahakan juga saat pemangkasan ini sisakan bisa 5 daun atau 4 daun ya di sana. Sisakan 5 daun atau 4 daun, itu mata tunas istilahnya, nanti calon mata tunas. Kemudian baru kalian lakukan pempruningan atau pembuangan daun ya. Untuk membuat rimbun-rimbun yang agak cantik itu usahakan ya, sekali lagi pilih cabang-cabang yang terpilih itu bagian atas, bagian bawah sini ini ya seperti ini harus dibuangi sampai bersih ya, di sana harus bersih, karena kalau cabang yang bawah-bawah diikutkan agak sulit untuk menjangkau bagian atas. Nih seperti ini, biarkan yang agak atas seperti ini. Kalian bisa langsung memainkan pakai kawat untuk didekatkan seperti seolah-olah ketapel, ataupun memakai rapia, kalian tali-tali supaya cabang satu dan cabang yang lainnya itu berdekatan. Kemudian pangkas pucuknya, yang kemudian kita lakukan pempruningan ya, pempruningan atau pembuangan daun seperti ini. Jadi fungsi daripada pruning seperti ini itu apa? Untuk mempercepat munculnya tunas-tunas ya. Kalau hanya pangkas pucuk saja seperti tadi kemudian kita siram pupuk, nah karena ini nanti akan kita siram pupuk sana, programnya itu seperti itu prosesnya. Akan keluar bunga kalau tidak kalian lakukan pempruningan seperti ini, akan keluar bunga di sana, karena ini cabang setengah tua tuh ya. Dari sini nanti akan muncul tunas-tunas baru setelah memanjang seperti ini juga ya, seperti ini ukurannya, baru kalian lakukan pangkas pucuk pruning lagi. Jadi seperti itu di sana caranya. Yang terpenting itu cabang utama ini bisa 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang ya, kalian dekatkan. Yang terpenting dekat dulu ya, yang karena dari dekat seperti ini yang nanti tunas-tunas yang muncul otomatis juga dekat ya. Coba kalian prakteknya, kalau nggak didekatkan seperti ini akan menjalar-jalar tidak karuan, betul, meskipun kalian caranya seperti saya. Nah ini hanya 2 cabang ya, yang otomatis nanti akan tumbuh tunasnya seperti ini di sela-sela nih bekas daun ya. Setelah tumbuh sekiranya panjangnya segini ya, tersisa 5 daun 4 daun, baru kalian lakukan pemangkasan pucuk lagi dan pruning seperti ini lagi, terus seperti itu, maka akan terbentuk rimbun ya, rimbun akan terbentuk rimbun. Jadi di sini itu program rimbunnya itu bukan rimbun yang hanya rimbun dak karo-karuan atau semrawut, di sana rimbun yang betul-betul agak maksimal dan terbentuk ya. Tuh, karena di sini tema YouTube saya itu memang memerangi atau menaklukkan pohon-pohon seperti ini supaya nggak menjulur, karena ini identik dengan tanaman paling menjulur dunia ya di sana ya. Jadi kita buat mereka itu tampak cantik supaya tidak menjulur. Ya, dekatkan cabangnya. Coba kalau kalian biarkan ini akan agak berjauhan, karena ini jenis daun lebar, sudah pasti cabang seperti ini nggak akan mampu menahan daun sehingga agak berjauhan, mangklung-mangklung ke bawah.
Nih ya contohnya, ini proses yang sama kita lakukan. Ini adalah Bengawan Solo yang awalnya juga kita lakukan pendekatan cabang sama seperti tadi dengan tali-tali rapia, sehingga melalui proses potong pucuk pruning ya, hasil-hasil anak tunasnya secara seimbang kita lakukan seperti ini bentuknya ya kisah anak. Meskipun ini kecil ya, meskipun kecil, kita sudah mendidik mereka supaya untuk tidak menjulur dan rimbun. Nah kan berbeda kalau dengan jenis Singapura ya kisah anak. Singapura adalah jenis ID, Singapura anggur ya, ekor musang ataupun mikroungu, itu paling mudah sekali untuk dilakukan perimbunan dan pembentukan kisah anak. Betul. Jadi berbeda dengan ID daun lebar. ID daun lebar lebih sulit sekali. Jadi butuh betul-betul ketelitian dengan berbagai cara ya. Karena di sini ada berbagai cara daun lebar untuk kita rimbunkan, ada pengawatan, ada cara yang seperti tadi, dan ada lagi cara yang belum kita sharing di sana, nanti saja ya. Ini ya, ini adalah beberapa tanaman sedang, istilahnya sedang itu ada di harga ada di bawah 1 juta ya di sana ya. Ada di bawah 1 juta, jauh belum mencapai 1 jutaan kalau seperti ini, masih sedang sajalah, tanaman sedang. Itu Bengawan Solo yang kita, kalau kalian lihat itu kerimbunannya dari lingkarnya, dari juga menggunungnya kita buat stabil kan. Nih Bengawan Solo ya. Yang cara pertama juga kita lakukan pendekatan cabang, bisa kalian lakukan pendataran seperti Singapura bagi yang ahli-ahli kawah sudah memahami ya. Tuh kerimbunannya bukan yang rimbun yang enggak karo-karuan di sana, tetapi kita membuat rimbun itu berdekatan, betul-betul dekat antara cabang satu dengan cabang yang lainnya, karena dari sini nanti yang bunganya sudah pasti kalau muncul ya itu enggak akan lepas dari bentuk pohon ini, dan sudah pasti enggak akan menjulur di sana ya. Nih seperti ini bunganya enggak mungkin menjulur, dia akan rata terbentuk seperti saat kita membentuknya sebelum berbunga tuh ya. Ini rimbun-rimbun biasa saja ya, belum terbentuk menggunung-menggunung, tetapi biasa-biasa saja. Yang kita tayangkan ini adalah beberapa cara yang kita lakukan teknik seperti tadi. Mendekatkan cabang-cabangnya dulu, yang kemudian kita lakukan pempruningan ya, potong pucuk pruning terus seperti itu. Dari hasil-hasilnya anak-anak tunasnya juga kita lakukan perlakuan yang sama, potong pucuk pruning seperti itu ya. Ini Aussie sudah berbunga ini. Yang sebelumnya ini sebetulnya ini belum waktunya berbunga, tapi karena sudah muncul ya biarkan saja, karena ini kan awal kemarau ya kisah anak. Di sini sudah pasti udaranya panas sehingga menuakan cabang-cabang seperti ini dan muncul bunga tuh kan. Sebagian Singapura juga di sini sudah berbunga tuh. Ini ya, ini ada lokal yang kita samsip antara Aussie Gold sama AW Pink kalau nggak salah. Ini jangan AW merah di sana ya, rugi kalian, karena Aussie Gold sendiri bisa mutasi menjadi merah. Ini pakai pink tuh. Calon-calon bunganya muncul, dan sudah pasti bunga kan tidak akan lepas dari bentuk pohonnya di sana. Dia akan berdekatan juga bunga-bunga yang muncul itu ya, nggak akan menjulur seperti yang kalian simak di postingan saya di Facebook ataupun di YouTube yang sebelumnya. Nggak ada tanaman yang menjulur di sana bunganya. Itu semua ya di sana itu sudah kita lakukan proses pembungaan juga sebagian di sana tuh. Dari gerakan datarnya sampai menggunungnya kecil-kecil pun kita buat enak dipandang dalam keadaan mereka tidak berbunga ya di sana ya. Seperti brokoli, kata kawan-kawan saya di Facebook itu kalau melihat seperti ini langsung komen brokoli. Tuh kan berbeda dengan yang seperti ini di sana ya. Ini agak mahalan karena ini jenis Wacethalisa. Wacethalisa sendiri terkenal tanaman yang paling menjulur ya, dengan ranting cabang yang paling lemas juga. Tuh kita buat dia mendatar dan menggunung. Kalau ini agak besar karena potnya memakai ukuran besar juga ya, 50-an ini. Ini sejempol kaki kalau nggak salah batangnya ya di sana ya. Ini sudah kita lakukan proses pembungaan, tinggal menunggu waktu sekitar 10 hari ya, 10 hari 12 hari akan muncul dan ketahuan putik-putik bunga. Nih kita lakukan pemangkasan untuk proses pembungaan ya di sana ya.
pupuknya tetap kita memakai NPK 16 untuk pembungaan seperti ini. Kalau ini kombinasi antara NPK 16 sama Ponska di sana, karena kita masih butuh penyuburan di samping untuk memunculkan bunga, butuh penyuburan cabang juga tuh ya. Yang pot merah itu juga sudah kita lakukan proses pembungaan. Jadi seperti itu tadi yang bisa kita sampaikan buat kalian ya kawan-kawan yang mau belajar proses perimbunan. Di sini ada berbagai macam ya, ada dengan kawat, ada dengan tali rapia, tetapi yang terpenting hasilnya nanti ya di sana ya. Usahakan untuk tanaman seperti ini daun lebar itu untuk tidak menjulur ya,